memuji orang tersebut, dia lupa kalau pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bagaimana orang itu diantara, yakni yang pertama tadi contoh orang menyandarkan nikmat karena usaha seseorang atau kesungguhan, baik dirinya sendiri atau mungkin orang lain, baik itu mungkin orang tuanya atau yang lainnya. Walaupun toh seandainya kita mendapatkan harta karena warisan, tetap harus kita sadarkan yang memberikan nikmat adalah Allah. Allah yang memberikan nikmat. Ada berbagai sifatnya kita ditanya, kok dapat ini, sudah bisa ini, bangun ini, atau punya kendaraan ini, ini dapat warisan. Boleh kalau sifatnya hanya menghabarkan, tapi hati kita harus meyakini Allah yang memberikan. Terus kemudian kita banyak bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, dan sebagian dari nikmat itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sebenarnya hakikat dari syukur. Kemudian jenis orang yang kufur nikmat berikutnya adalah menjadikan penghambaan kepada selain Allah. Jadi menjadikan penghambaan dengan kepada selain Allah. Ketika dia dapat nikmat, justru nikmat itu menjadikan dia berbuat kufur atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 190 disebutkan, "Falamma atahum as-salihah ja'ala lahu syuraka fima atahum." Ketika dua orang ini suami istri itu diberikan anak yang baik, jadi yang sempurna, diberikan anak yang sempurna fisik, maka justru dua atau suami istri ini menjadikan pada anaknya ini adanya surga, tandingan-tandingan dalam apa yang telah diberikan kepada keduanya. Dan contohnya seperti ini, orang yang menikah sudah lama dan punya keturunan, orang menikah lama dan tidak punya keturunan, itu biasanya bingung. Kemudian setiap omongan orang kadang-kadang dia dituruti bagi yang tidak punya akidah atau minim akidah. Ada pun orang-orang yang beriman, maka dia akan selektif. Bagaimana wasilah untuk bisa mendapatkan keturunan? Sebab ini benar-benar, ya, secara medis dibenarkan atau tidak? Secara syar'i dibenarkan atau tidak? Contoh, kalau dia datang periksa ke dokter spesialis, mungkin spesialis kandungan atau spesialis yang menangani dalam bidang ini, kalau konsultasi dengan dokternya, kemudian dokternya ngasih obat atau terapi, maka ini boleh. Mungkin ada kesalahan dari ini, mungkin ada yang perlu dibenahi dari dari yang laki-laki atau yang dari perempuan, ada faktor ini, mungkin ahlinya itu yang akan bisa menanganinya. Atau minum makanan atau obat-obat yang herbal yang memang mendukung secara medis itu dibenarkan, atau boleh. Tapi kalau dia berobat atau mencari sesuatu yang justru menjadikan kesyirikan, mungkin harus ngasih sesajen dengan menyediakan bentuk sesajen ini, ayam yang warnanya begini atau kambing dengan jenis begini, maka ini semuanya anak yang harusnya adalah bentuk nikmat yang dia harus bersyukur kepada Allah, justru mengantarkan perbuatan kesyirikan, beribadah kepadanya. Atau ketika anak itu sudah lahir, dia harusnya tambah taat kepada Allah, tapi dengan adanya anak itu menghalangi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin malah jadi tidak ke masjid, gak jadi jamaah, gak jadi kajian, karena mungkin digandoli sama anaknya. Ini bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jenis kufur nikmat itu adalah at-tasyrik ma'allah bi'idhafatin ni'am ila ghairihi. Jadi menyandarkan, jadi menyekutukan Allah dengan menyandarkan nikmat kepada selainnya. Di surat An-Nahl ayat 83 itu disebutkan ya'rifuna nikmat Allah. Dia tahu
Dia paham ini adalah nikmat Allah. Sumayukiruna, tapi setelahnya dia mengingkarinya. Gambarannya seperti ini. Ketika dia di laut bebas naik kapal, terjadi gelombang besar. Kemudian Allah selamatkan dari musibah tenggelamnya atau pecahnya kapal tersebut. Kemudian dia menyadarkan ini karena nahkodanya yang ahli. Jadi, ini masalahnya nahkodanya itu banyak pengalaman ahli. Bukan dia sadarkan Allah yang telah menyelamatkan dia. Padahal dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia meyakini dalam hatinya karena fulan, karena manusia yang memberikan nikmat keselamatan ini, maka jatuh dalam kufur nikmat. Sama seperti kalau kita mungkin mendapat gaji dari sebuah lembaga, atau gaji dari atasan kita, gaji dari majikan atau bos kita, saya enggak kerja gini bulan terus mati saya, enggak bisa apa-apa saya. Ini termasuk kufur nikmat. Kita boleh mengucapkan terima kasih ketika kita digaji, dibayar, jazakumullah khair, syukron, matur suwun dan sebagainya, boleh. Dan itu termasuk bentuk dari adab kita berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Tapi jangan sampai hati itu harus untuk selalu kita sadarkan yang memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Nabi Allah, intinya apa yang telah kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, dan kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, dan syukur yang kita lakukan itu justru kembali manfaatnya kepada kita semuanya. Allah akan membalas yang lebih baik, ditambahkan nikmat tersebut, ditambahkannya dan mendapatkannya, dan termasuk diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiapkan surganya nanti kelak pada hari kiamat. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak memahami syarat atau rukun dari syukur tersebut. Ketika kita bisa memahami rukun dari syukur, sebagaimana kita sebutkan ada 3 perkara: meyakini dengan hati Allah yang memberikan nikmat itu semuanya. Kita yakini dalam hati Allah yang memberikan nikmat itu semuanya. Lisan kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah atau yang lainnya, dan kita gunakan nikmat itu kepada perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 rukun ini atau 3 unsur ini harus ada ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang salah satu saja, maka tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya hamba yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya termasuk kita bersyukur terus diberikan nikmat berupa iman, berupa Islam di atas sunnah Nabi sampai akhir kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita semuanya bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sebenarnya ketika saya beribadah astagfirullahaladzim wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.